Apakah kekuatan netizen kali ini bisa benar-benar membantu dan nangkep si pelaku yang pada saat itu masih berkeliaran bebas? Atau malah itu dianggap mengganggu dan menghambat proses investigasi kepolisian setempat? Does he have traits of OCD? Oh, absolutely. Has he ever been diagnosed? No, because like he says, it doesn't to be this way and that way. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, gue langsung masuk aja ke dalam topik karena kalian lihat sendiri di jurnal di thumbnail. There's a case, kasus kayak ini datangnya dari Amerika Serikat, lebih tepatnya di Pritchard, Alabama. Ada nih seorang TikToker, ibu-ibu lah yang dia juga udah punya anak. Well, nama aslinya itu adalah Ophelia Nichols. Tetapi nama terkenalnya di TikTok itu adalah Mama Todd. When I say terkenal, yes, she's famous dikarenakan di TikToknya itu followersnya ada 7 juta, 7 million followers. And then what happened here is, Ophelia Nichols ini dapat kabar lah kalau anaknya ini yang paling muda baru aja dinyatakan meninggal dunia. Dan dia memutuskan lah buat bikin video mohon-mohon kepada followersnya untuk ngebantuin, nemuin dan nangkep siapapun itu pelaku yang masih bebas di luar sana. So let's just get into it, to the chronology. Pada saat itu di akhir Juni tahun 2022, Ophelia yang tadi gue bilang lebih dikenal di TikTok sebagai Mama Todd, dan konten yang biasa Ophelia bawain ini bentuknya seperti konten motivasi, life advice, dan spreading peace ya, intinya yang kayak positif gitu loh. Yang memang udah ngebantu banyak orang, makanya followersnya itu sampai 7 million. Nah, Brandon Lee itu adalah anaknya Ophelia, dikabarkan meninggal dunia di usianya yang masih 18 tahun. 1 hari sebelum hari ulang tahunnya. And now in this case, apakah kekuatan netizen kali ini bisa benar-benar membantu dan nangkep si pelaku yang pada saat itu masih berkeliaran bebas? Atau malah itu dianggap mengganggu dan menghambat proses investigasi kepolisian setempat? Faktanya adalah dalam waktu beberapa bulan ke depan nih ya, setelah kasus ini sampai ke publik, polisi udah berhasil dong nyari tahu dan nge-spill identitas si pelaku. Mungkinkah itu bisa terjadi dikarenakan bantuan 7 juta followers Ophelia? Well, this is the case of Brandon Lee. Pada tanggal 24 Juni 2022, beberapa jam setelah Ophelia dikabarkan sama polisi Mobile, Alabama bahwa anaknya ini baru aja dinyatakan meninggal dunia, baru aja ngeposting video baru. Para followers Ophelia yang punya ekspektasi kalau videonya itu adalah video motivasi atau positivity seperti biasanya, cause like that's her niche, right? Otomatis pada kaget lah setelah mereka tahu kalau ternyata video yang baru itu adalah video yang sedikit berbeda dari biasanya. The word has already gotten out, and I'm just being overloaded with messages, and I need to let everybody know. But I'm doing this video for a reason, because I need y'all's help. I ain't never asked y'all for anything, but I need your help with this. There's almost 7 million people that follow me. Somebody's got to know something. Today would have been my baby child's 19th birthday, but he was took from me last night. He took from my children and my husband and our family. My son was murdered. He was shot. And I have this hatred in my heart that I don't recognize. Because I've never felt hate for anybody. This individual took my son's life. And I want you to look at my son. Look at my son. Seperti yang udah di-mention sebelumnya, di VT-nya itu Ophelia ngabarin sekalian minta tolong ke para penonton buat ngasih tahu informasi tentang si pelaku yang pada saat itu masih keliaran bebas. Dan kalian tahu sendiri kalau kepolisian Amerika itu lelet. But in this case, it's a little bit different. Ini memang ada racial things
tapi gue nggak mau terlalu dalam lah ya. So anyways, memang secara jelas pihak kepolisian itu bilang lah ke keluarga Rendon kalau mereka itu nggak bakal tinggal diam. Nah, gue balik lagi ke netizen. Bener aja dengan bantuan 7 million followersnya itu ya kan. Terus ditambah lagi videonya dia yang menggambarkan bahwa anaknya itu telah meninggal dunia dan dia minta pertolongan, itu udahlah FYP. Dan FYP, you know it, the whole America knows it. Bahkan bisa kali nyampe ke Indonesia juga, you know what I'm saying. Dalam waktu beberapa hari setelah itu video di-upload, Ophelia baik dapat perhatian lah dari netizen. Bahkan gak cuma netizen doang, tetapi juga media berita di Amerika. And I'm talking about like kayak berita Fox News, everybody and the mama united right untuk ngebantu Ophelia ini. Sudah poin sampai dia tuh diundang lah ke media berita gitu, kayak TV interview. Dan message dia itu sama, yaitu untuk membawa keadilan atau justice terhadap anaknya ini dikarenakan pelakunya itu belum ketemu. Nah, selama dia mengumandangkan di TikTok terus sampai masuk ke Fox News, akhirnya dikarenakan belum ketemu, diadain lah press conference. Dan apparently di press conference ini ada yang berbeda, yaitu adalah adanya bukti CCTV. Sebelum-sebelumnya belum ada kan tuh, and then boom, they got it. Dari press conference itulah bisa tuh memecahkan puzzle dan berhasil lah kronologi. So here's the chronology. Sore itu, sehari sebelum hari ulang tahunnya si Rendon, dia cabut lah ke daerah Pritchard, yaitu daerah pinggiran yang ada di Mobile, Alabama. I don't know where there is. I never been to Alabama before. Tujuan dia ke sana adalah buat ketemuan lah sama salah satu temannya. Tapi sayangnya dari apa yang kelihatan dari CCTV itu nggak seperti dia ini mau atau abis ketemu sama temannya sama sekali. Because in that CCTV kelihatan kalau ada orang yang parkir nih, lebih tepatnya ini orang parkir di samping mobilnya Rendon, dan dalam hitungan detik orang itu keluar dari mobilnya, lari ke arah mobilnya Rendon dan tanpa basa-basi langsung menembak Rendon pas dia masih duduk di dalam mobilnya. Setelah itu baru tuh si pelakunya kabur pakai mobil. Nah, untuk Rendon dalam keadaan yang masih terluka itu dalam mobil ya, dia kelihatan tuh di CCTV masih berusaha buat nyetir dan cabut. Tetapi dikarenakan sudah kehabisan banyak darah, si Rendon ini cuma bisa nyetir sampai ke beberapa meter dari lokasi pom bensin, and he could not be helped, tidak bisa dibantu lebih lanjut. And not just that, dikarenakan ini rekaman CCTV ya, bisa kelihatan juga nih kalau si pelaku itu mempunyai ciri-ciri memakai baju hoodie merah, memakai baju hoodie merah, celana hitam, dan naik mobil sedan hitam. Kepolisian juga ngasih tahu tuh beberapa detail lain, seperti si pelaku yang naik mobil sedan hitam ini ternyata udah sampai duluan sebelum si Rendon. Jadi tuh pas lagi Rendon sebelum nyampe kan CCTV-nya di rewind gitu kan ya, and they notice kalau mobil sedan itu ternyata udah ada di sana. And the minutes after that, barulah mobilnya Rendon tuh masuk ke pom bensin. Dari sinilah si pelaku ini parkir di dekat mobil Rendon dan menembak dari luar mobil. Nah, masih di press conference yang sama, pihak kepolisian juga nge-spill lah salah satu detail yang bikin sebagian besar keluarga Rendon itu cukup kaget juga. Ternyata diasumsikan kedatangannya Rendon ke tempat itu tuh bukan cuma sekedar ketemuan teman atau orang yang dia kenal, whoever that is, tetapi untuk memperjualbeli narkotika jenis weed, marijuana, ganja. Oke, on say gue nggak bisa ngomong jelas-jelas, lo tau lah YouTube gue seperti apa. Dan informasi ini bukan datang dari sendirinya, there's actually proof yang dimana ditemukan narkoba jenis marijuana di mobilnya Rendon. I know you may say like kayak ya emang namanya anak Amerika kan banyak barang kayak begitu, like you know everybody and their mama pasti udah pas. I'm not done yet yo. Kenapa tadi sampai polisi bilang kalau dia itu adalah yang penjualnya? Pertama ya ada buktinya kan dalam mobil itu, dan kedua yang lebih menguatkan lagi adalah pacarnya Rendon sendiri inilah ketika diinterogasi dia mengakui kalau memang Rendon itu kerjanya adalah menjual narkoba. Dan diinterogasi itu juga lah didapetin fakta kalau Rendon dan pelaku ini sempatlah teleponan beberapa menit sebelum Rendon jadi korban penembakan. Dan isi dari percakapan mereka telepon itu nggak di-spill secara detail sama kepolisian di press conference, tetapi secara garis besar menurut kesaksian pacar Rendon itu pada hari itu memang mereka mau transaksi lah di malam itu dan bakal dilunasin juga di malam yang sama. Tetapi apa yang kejadian di malam itu malah nggak ada sama sekali transaksi, tetapi malah jatuh korban. Nah, berdasarkan bukti-bukti tadi dan bukti lainnya, pada pertengahan Agustus 2022 tiba-tiba nih ada satu remaja yang berumur 20 tahun bernama R. Gully nyerahin diri ke polisi. Like it's just out of nowhere. Nah, apakah ini ada sangkut pautnya sama 7 million followersnya Ophelia?
We'll find out. So anyway, si Ergali ini tiba-tiba nyerahin diri aja gitu ke polisi, as if dia ketakutan atau udah capek lari kan ya from his doings. But again, si Ophelia ketika mendengar berita ini ya bersyukur banget lah kayak akhirnya, dan berharap banget si Gully ini bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Setelah nyerahin diri dan majulah ke pengadilan sesuai dengan arahan pengacaranya, apparently you know what happened, si Ergali ini dinyatakan not guilty atau tidak bersalah sama sekali, dan ini dikarenakan pengacaranya. Karena menurut pengacaranya, yaitu adalah Chase Dearman, ngomong kayak begini dalam tanda kutip, kalau memang gak bersalah kenapa harus lari, lebih baik hadapin aja semua tuntutannya. Tadi dulu gue juga butuh matematika untuk memecahkan maksudnya apa sih. Nah di sini sebenarnya dibalik kenapa hakim bisa bilang he's not guilty, si pengacaranya Gully ini ngajuin bail bond lah ke hakim. But apparently after conversations behind closed doors itu ditolak karena si Gully ini dinilai terlalu beresiko. Soalnya ini bukan pertama kalinya si Gully ada di hadapan hakim dan pengadilan. Di lain waktu Gully ini udah sempat kena tuntutan sebanyak 2 kali. Hold on yo, am I recording? Okay. Dan tuntutannya itu juga berkaitan sama obat-obatan terlarang. Buat yang nggak tahu, bail bond itu adalah semacam kesepakatan gitu yang mana si pelaku ini bisa bebas kalau misal proses hukum dan tuntutannya itu belum bisa dibuktikan. That's bail bond. Nah dengan si Gully ini menyatakan diri sebagai nggak bersalah, akhirnya proses hukumnya ini naik dan akan ditentukan nggak di depan hakim aja, tapi kali ini bakal di depan grand jury atau sekelompok warga lokal yang dipercaya buat menilai si pelaku ini bersalah atau enggak. Yang mana hal ini tuh bakal mempersulit tugas seorang pengacara banget. Si pengacara ini tuh harus bisa meyakinkan seorang Gully yang udah terbukti lewat CCTV baru aja ngabisin anak orang di pom bensin beberapa bulan yang lalu, dan itu nggak bersalah. Gimana tuh? Well, he ain't Saul Goodman, so he's doomed. But the thing is ya, cukup disayangkan di sini adalah apparently di Alabama, Brandon Lee ini bukan korban pertama atau kedua yang meninggal dunia akibat dealing drugs atau ketika lagi transaksi narkoba. Di daerah Mobile, Alabama ini memang udah jadi sesuatu yang sering kejadian. Yes, it is apparently a common case. Tetapi ini jadi mempunyai perhatian lebih banyak dikarenakan I hate to say this ya, dikarenakan Ophelia itu mempunyai, let's just say, privilege. Now imagine those before Brandon Lee, yaitu korban yang nggak tahu lah itu berapa banyak di Alabama, dikarenakan mereka nggak punya privilege, dan ya udah kebanyakan pelakunya itu nggak ditemukan, it's just like gone. Nah salah satu contohnya si Ergali ini, ngerti nggak sih maksud gue? Like he done something bad before and then boom, ya udah, akhirnya mereka dibebasin lagi and nothing happened until ada korban lagi. So yes, jadi banyak lah ya di Alabama remaja-remaja yang menjadi korban penembakan akibat dagang obat-obatan. Now let's talk about what happened after all of these things happen. Untuk mengenang Brandon Lee, orang-orang di Pritchard, Alabama ini bikinlah memorial yang namanya itu Wall of Love. Untuk mereka, tembok itu tuh cuma nggak buat mengenang Brandon, tetapi sengaja dibuat lah untuk nolongin orang-orang yang lebih membutuhkan. Mereka naruhin itu banyak barang di tembok-tembok itu, seperti baju-baju layak pakai, selimut, makanan, alat-alat kebersihan, dan lain-lain. So anyway, sampai sekarang belum ada update lagi tentang kasus ini. Well, si Ergalinya itu ya udahlah ketangkep gitu kan. But tentang hukumannya dia, like how he's doing right now, matter of fact gue gak tahu apakah dia udah bebas atau kena bail bond or whatsoever. Intinya si Ergali itu ditemukan duluan sama netizen, bukan sama polisi. I know right? Netizen be doing the work harder than the FBI. That's about it y'all. I know this video is quick, and I appreciate that you are staying with me untuk kasus luar negeri lagi. Kan biasanya gue ngebawain kasus dukun and stuff like that. Sebenarnya gue mau ngomong lebih dalam gitu ya, like what I feel about this case. Apalagi tadi gue ngomongin, anyways tadinya gue pengen ngomongin tentang privilege, but I don't think this is the right time. I will see you when I see you. Don't forget to like and subscribe. Follow us on Instagram, Sasha X Marissa, and goodbye.